Shaq sempat menjadi monster dalam tanda kutip di NBA. Tidak ada center yang sehebat dia, dan tidak ada yang bisa menjaganya. Maklum saja, dengan tinggi 216 cm dan berat 140 kg, serta dengan kekuatan dan kecepatan yang ia miliki, membuatnya tidak bisa dibendung. Bayangkan saja, ketika ia masuk ke NBA saat musim rookie saja, di usianya yang hanya 20 tahun, ia menjadi All-Star. Tidak masuk akal bukan? Tapi ternyata meskipun dengan keperkasaan Shaq di NBA ini, masih saja ada orang yang membuatnya marah. Dan hal ini membuat Shaq memiliki dendam terhadap mereka. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul 4 Momen Balas Dendam Shaq. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Shaq vs Kobe Bryant. Di era 2000-an, duet ini adalah yang terbaik di NBA. Tidak ada tim lain yang bisa mengalahkan mereka di Lakers saat itu, di mana kedua pemain ini menjadi juara 3 tahun beruntun dan tidak memiliki lawan yang seimbang. Sangat tak terbendung dominasi kedua pemain ini. Namun ternyata di balik kesuksesan kedua pemain ini, tak seindah yang tampak di depan. Kedua pemain ini sering bertengkar. Kobe memiliki pribadi yang selalu ingin berkembang setiap waktu dan selalu berlatih, bahkan ketika off-season. Sedangkan Shaq, karena ia sudah terlalu hebat, ia terkadang malas latihan saat off-season dan pergi liburan. Kedua pemain ini sering perang dingin dan ejek-ejekan. Hingga pada playoff 2003, mereka tak bisa meneruskan gelar juara mereka dan dieliminasi saat playoff. Pada 2004, Lakers kedatangan dua superstar yaitu Karl Malone dan Gary Payton yang sama-sama haus akan gelar juara. Dan di titik ini, Shaq pun mengejek Kobe bahwa Shaq tidak butuh Kobe di tim ini. Kobe pun balas mengejek dan perang semakin memanas. Dan mereka lagi-lagi dieliminasi saat di final oleh tim kuda hitam Detroit Pistons pada final NBA 2004. Perang saling menyalahkan antara Kobe dan Shaq pun memuncak. Dan akhirnya, Lakers pun mengeluarkan Shaq ke Miami Heat dengan alasan Lakers lebih memilih Kobe Bryant yang masih muda untuk dijadikan franchise player mereka beberapa tahun ke depan. Shaq pun tentu menjadi tersindir. Dan saat Shaq pertama kali sampai di Miami Heat, ia berjanji akan memberikan cincin juara ke tim tersebut. Ia pun ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi juara tanpa Kobe. Dan hal ini pun benar terjadi pada 2006. Shaq menjadi juara tanpa Kobe Bryant. Namun di balik semua itu, Kobe terus berkembang hingga pada musim 2007-2008, Kobe mendapat bantuan dari superstar Pau Gasol yang masuk ke Lakers. Kobe juga menjadi regular season MVP musim itu. Lakers dan Kobe berhasil melaju ke final. Namun saat di final, mereka dikalahkan Celtics 4-2. Dan akibat hal ini, Shaq membuat lagu rap yang menyindir Kobe dengan lirik seperti ini. Check it, you know how I be. Last week Kobe couldn't do without me. You know how I be. Last week Kobe couldn't do without me. Shaq vs George Karl. Hal ini bermula ketika Shaq menjadi All-Star lagi pada tahun 1994. Ya, di musim keduanya di NBA. Ia menjadi starting five di sana dan membawa Magic masuk ke playoff di akhir musim. Shaq masih berusia 21 tahun di saat itu. Namun ia sudah menjadi monster yang mendominasi liga. Namun layaknya Shaq yang sekarang, ia adalah pemain yang suka trash talk. Saat di All-Star tersebut, ia banyak men-trash talk lawan-lawannya. Padahal ia masih di musim kedua saat itu. Namun ia sudah berani men-trash talk para veteran-veteran lain. Dan hal ini membuatnya tak disukai oleh center-center lawan dan pelatih George Karl. George Karl yang saat itu menjadi pelatih All-Star wilayah barat pun diam-diam menyuruh semua pemainnya untuk memberi pelajaran kepada Shaq. Dan benar saja, semua center-center All-Star wilayah barat pun menjaga Shaq dengan serius. Oh, look at the crowd around Shaq. Well, Coleman, the left-hander from way outside. Shaq collects the rebound. It's taken away by Olajuwon trying to stop O'Neal, and it's Kemp up there with a block. And Anderson, look at Olajuwon up over the top. And out of bounds off the back support.
Now, if I was Shaquille O'Neal, his teammate B.J. Armstrong, Shaq inside. Look at all the arms. Wow, everybody in white. Terbukti, Shaq hanya berhasil memasukkan 2 field goal saja dari total 12 tembakan. Dan ia pun melaju ke garis free throw sebanyak 11 kali, tertinggi di antara semua pemain dari kedua tim. Ia di double dan bahkan triple team setiap kali memegang bola. Ya, para veteran juga tidak suka bahwa seorang bocah tiba-tiba bisa mendominasi liga ini. Namun di game itu juga, Shaq membalaskan dendamnya. He's got 20, a steal. Back to him. Yes, yes, Shaquille! Back to him. Way to set him up, Scottie Pippen. We've been waiting on that. Great pass, Scottie Pippen. Yeah! Dia melakukan dunk hebat di depan Hakeem Olajuwon. Dan tidak hanya itu, dia tidak lupa untuk membalas dendamnya kepada orang yang memulai semua ini, yaitu George Karl. Kebetulan sekali, setelah All-Star, Shaq dan timnya Magic bertemu dengan Seattle Supersonics, tim yang dilatih George Karl. Dan Shaq melakukan ini. Orlando is loving this. They're going with their main guys. O'Neal just slid inside that time. Nothing Urban Johnson could do with him. Shaq finish dengan 38 points, 20 rebounds dan 5 blocks, ditambah Magic yang membantai Sonics 124-93. Shaq versus Aaron Carter. Shaq sebenarnya tak hanya terkenal sebagai pemain basket, namun juga sebagai rapper. Dia juga beberapa kali mengeluarkan album. Dan tentu, ia punya banyak teman yang juga sesama rapper. Salah satunya adalah Aaron Carter. Saat di tahun 2001, ketika Aaron masih berusia 13 tahun, ia pernah merilis lagu berjudul That's How I Beat Shaq, yang artinya begitulah caraku mengalahkan Shaq. Dan ya, lirik lagu ini juga penuh kata-kata di mana Aaron mengalahkan Shaq. Shaq pun juga berada di video klip ini. Mungkin kalian berpikir, lagu ini hanyalah sebuah khayalan seorang anak kecil yang mimpi mengalahkan Shaq. Namun ternyata, lagu ini adalah kisah nyata. O'Neal sendiri bercerita di acara berita E! News bahwa sebelum lagu ini dibuat, Aaron pernah menantang Shaq untuk bermain horse. Dan benar saja, Aaron yang saat itu masih bocah, berhasil mengalahkan O'Neal dalam permainan horse itu. Dan setelah itu, Aaron punya ide besar dengan menjadikan permainan horse tersebut sebagai inspirasi lagu barunya. Dan terciptalah lagu ini. Namun sejak itu, Aaron pun menghantui pikiran Shaq. Saat mereka bertemu, Aaron selalu bergurau bahwa ia telah mengalahkan Shaq. Dan hal ini pun membuat Shaq terganggu. Hingga pada 2013, Shaq berniat untuk membalaskan dendamnya. Shaq menantang Aaron untuk one-on-one. Kalau Aaron berhasil mencetak 1 poin saja, Shaq akan mendonasikan $500.000 atau sekitar 7,2 miliar rupiah untuk kegiatan amal. Dan dimulailah one-on-one ini. Traveling, check up. Single roll, single roll. I am Kazam. Dan ternyata Aaron tidak bisa mencetak 1 poin pun dan meminta Shaq untuk memaafkannya atas lagunya yang ia buat 12 tahun lalu. Shaq versus Dwight Howard. Shaq dan Dwight Howard punya banyak kesamaan. Sayangnya, mereka berdua tidak bermain di era yang sama. Ketika Dwight memasuki masa prime-nya di NBA, Shaq sudah terbilang tua dan tidak di masa prime-nya. Shaq didraft di urutan pick nomor 1 oleh Orlando Magic, sama persis dengan Dwight Howard. Posisi mereka sama-sama center. Gaya permainan post play mereka juga sama-sama hebat. Dan mereka berdua sama-sama tidak bisa free throw. Mereka punya dunk yang sangat keren dan bisa dengan mudah memposterize lawan-lawannya. Setelah dari Magic, mereka berdua sama-sama pindah ke Lakers. Kemudian berpindah-pindah ke banyak tim. Dan kedua pemain ini sama-sama menyukai Superman. Kalau kalian melihat video kami sebelumnya, awalnya julukan Superman ini dimiliki oleh Shaq. Selain karena keperkasaannya saat bermain di lapangan, ia juga sangat terinspirasi atas Superman.
Ia pun membuat sebuah rumah bertema Superman karena terlalu terinspirasi. Namun sejak Dwight Howard datang dan menjadi bintang di liga, bersamaan dengan meredupnya karir Shaq, julukan Superman pun akhirnya lebih tepat diberikan kepada Dwight Howard. Dan pada saat dunk kontes 2008 pun, ia melakukan dunk menggunakan pakaian Superman. Oh my gosh. Dan sejak itulah, Dwight semakin dikenal dengan nama Superman. Bahkan banyak orang yang tidak tahu bahwa sebelumnya, julukan ini adalah milik Shaq. Dan itulah juga yang membuat Dwight Howard memenangkan dunk contest. Dan tentu, sebagai Shaq, ia pun tersindir. Shaq pun mulai membenci dan dendam terhadap Dwight Howard. Bahkan perang dingin ini masih terjadi sampai sekarang. Shaq tidak pernah mau dibanding-bandingkan dengan Dwight Howard. Ia merasa jauh lebih hebat darinya. Namun pada saat mereka battle di lapangan, Shaq tidak bisa apa-apa. Karena Shaq saat itu sudah tua dan posturnya sudah sangat jelek. Berbeda jauh dengan Dwight Howard yang tengah di masa prime-nya. Namun Shaq pun berusaha sebaik mungkin untuk membalaskan dendamnya di game yang satu ini pada 2010. Involved Jameson's job as Shaquille O'Neal. No question. He has more variety in his shake game. Last year. Pass inside to O'Neal and lays it a three. Can't get it to go. O'Neal tips it in. Shaq and Howard single coverage. Leans in, throws it down. Parker's shot won't go. O'Neal the offensive rebound. Couple of fakes and throws it down. Shaq pun mencetak 20 poin dengan field goal 90% di depan muka Dwight. Menurut kalian, siapa nih yang lebih cocok diberi julukan Superman? Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.